Berikutnya, plantae atau disebut juga kerajaan tumbuhan. Kingdom plantae ini sangat besar, meliputi tumbuhan apa aja. Coba kita lihat sekitar kita. Ada berapa pohon? Ada berapa jenis pohon? Dari yang besar, dari yang kecil, semua masuk ke dalam kingdom plantae ini. Nah, tapi dari semua tumbuhan itu, bagaimana kita membaginya? Ada berapa sih tumbuhan di dunia ini? Banyak jenisnya, tapi kita bisa membaginya dalam suatu kelompok yang dapat kita sederhanakan. Kita mulai aja ya. Oh ya, sebelumnya kita mulai dulu seperti biasa nih. Kingdom plantae ini cirinya apa aja sih? Pertama, jangan lupa. Seperti biasa, dia punya membran inti. Jangan lupa nih, eukariot. Yang kedua, dia bersel banyak. Biasanya, tumbuhan yang bersel satu itu masuk ke dalam protista atau ke dalam jamur. Nah, makanya plantae itu biasanya selnya banyak. Nomor tiga, nah ini yang keistimewaan dari Kingdom Plantae. Dia dapat membuat makanan sendiri. Bahasanya adalah auto sendiri, trofi tingkat makanan. Berarti dia bisa membuat makanan sendiri. Dia bisa membuat makanan sendiri karena punya yang namanya zat hijau daun. Bahasa biologinya klorofil. Ciri yang keempat adalah dinding selnya terdiri dari gugus gula yang sangat spesial, yang sangat kuat. Disebut, nah saya tulis dulu ya biar nggak bingung. Dinding sel terbuat dari selulosa. Dua ciri ini adalah ciri khas dari plantae. Nah, jadi dua ini nomor 3 dan nomor 4 autotrof dan punya dinding sel itu eksklusif. Hanya kingdom plantae yang punya. Jadi kalau ada punya dua ini, pasti dia dimasukkan ke dalam kingdom plantae. Nah, sekarang kita lihat satu-satu pembagiannya. Dari mana kita mulai? Oke, kita mulai dari sini dulu. Ke arah kiri. Saya tulis satu kata di sini ya. Brio. Saya tulis di bawah. Ini petridu. Sebelah sini, saya tulis spermato. Seperti tadi di jamur, nama itu mengandung suatu makna. Brayo, plantae, itu disebut juga pita, yang artinya adalah tumbuhan. Jadi, brio kita tambahkan pita, berarti jadi brio pita. Petrido kita tambahkan pita, jadi petrido pita. Spermato kita tambahkan kata pita lagi. Nah, kita sudah dapat 4 kelompok. Oh, sorry, 3 kelompok. Bryophyta, Petridophyta, Spermatophyta. Untuk jelasnya, kita bagi satu-satu ya. Tempatnya agak nggak cukup. Kita lihat ganti tempat dulu. Nah, sekarang tempatnya sudah agak luas. Kita lihat di sini Bryophyta dan Petridophyta. Bryophyta itu juga sering disebut juga tumbuhan lumut. Petridophyta disebut tumbuhan paku-pakuan. Bukan paku yang biasa untuk ditempelkan ke dinding, tapi memang namanya paku-pakuan. Kita lihat salah satu gambarnya. Nah, si gambar sini deh gambarnya. Seperti ini, lumut-lumutan. Biasa terdapat di tempat yang lembab. Nah, paku itu contohnya, nah ini agak sulit nih. Tapi biasa saya agak gambar seperti ini. Walaupun nggak terlalu bagus, tapi ya bisalah. Ini paku yang biasa kita lihat sering ada di tanaman hias. Coba lihat di halaman, siapa tahu ada tumbuhan yang seperti ini. Namanya, coba tanya ibu kamu, ada nggak tumbuhan suplir? Suplir itu masuk paku-pakuan. Nah, sekarang apa yang membedakan Bryophyta dan Petridophyta? Kita harus lihat satu-satu. Daunnya ini ketika kita perbesar, saya perbesar dulu. Di bagian bawah daun ada semacam kotak-kotak atau bulatan-bulatan kecil. Nah, di sini bulatan-bulatan kecil itu dinamakan kotak spora. Kotak spora dalam biologi disebut sporangium. Namanya aja kotak spora, isinya apa? Ya apalagi kalau bukan spora. Nah, daunnya
yang berisikan sporangium di bawahnya dinamakan sorus. Sporangium sorus. Nah, ketika sporangium ini pecah, kotak spora ini pecah, dia akan mengeluarkan spora. Nah, saya gambar sini ada banyak spora. Spora ketika jatuh di tempat yang tepat, nah, saya jatuhkan di sini tanah, kondisi tepat, banyak nutrisi, tanahnya subur, dia akan membentuk tanaman paku yang muda. Nama tumbuhan paku yang muda itu adalah protalium. Ingat, pro itu adalah muda, sebelum. Seperti juga protista kan, dia sangat hewan yang pertama. Protalium sebelum talium ini dari kata talus, yaitu merupakan bahasa Latin untuk tumbuhan paku. Sebelum talus, berarti sebelum paku si protalium. Protalium ini lama-lama akan menjadi dewasa lalu menjadi paku yang dewasa. Nah, yang membedakan dengan lumut, lumut juga mengeluarkan spora. Dan ketika jatuh di tempat yang tepat, dia akan berubah menjadi, nah ini lumut muda nih. Kalau tadi paku namanya protalium, lumut juga punya nama. Lumut muda namanya adalah, beda dikit kok, ini protalium inilah diteruskan kata-katanya. Protonema. Jadi protalium adalah paku muda, protonema adalah lumut yang muda. Lalu dia akan tumbuh lagi menjadi lumut dewasa. Setelah lumut dewasa, ujungnya akan membentuk kotak spora juga nih, sporangium di sini nih. Lalu ketika pecah, sporanya akan keluar. Nah, ini saya tulis aja nih. Ini spora. Ini juga namanya spora. Oke, jadi jelas kan? Yang membedakan antara Bryophyta dan Petridophyta adalah ketika mereka muda. Petridophyta ketika muda jadi disebut protalium, sedangkan Bryophyta disebut protonema. Nah, sekarang kita lihat. Bryophyta sudah. Petridophyta sudah. Siapa yang kurang? Betul, spermatophyta. Kita balik lagi halamannya. Oke, tunggu dulu. Berikutnya, spermatophyta. Spermatophyta sering disebut juga, nah, tumbuhan biji. Kenapa? Karena dia menghasilkan biji. Dari asal katanya itu udah ketahuan. Sperma itu artinya adalah biji, jadi spermatophyta adalah tumbuhan yang menghasilkan biji. Nah, sekarang kita lihat. Spermatophyta, karena dia menghasilkan biji, berarti dia harus ada gamet jantan dan gamet betina. Nah, sekarang spermatophyta bisa dibagi dua, yaitu yang biji tumbuhannya itu terbuka dan tertutup. Saya tulis di sini. Terbuka dan tertutup. Yang terbuka kita sebut, pernah dengar kan? Gymnosperme. Sperme merujuk kepada kata-kata sperma tadi. Biji terbuka, namanya gymnosperme. Saya garis bawah ya. Ini ya. Yang tertutup kita sebut angiosperme. Angiosperme. Nah, cara bedainnya gimana sih antara terbuka dan tertutup? Gini aja. Yang tertutup itu selalu berbunga. Gampang kan? Pokoknya semua tumbuhan angiosperme itu pasti menghasilkan bunga. Nggak bisa nggak. Yang gymnosperme tidak menghasilkan bunga. Tapi menghasilkan apa sih? Nah, pernah lihat yang seperti ini nggak? Wah, gambarnya ya kurang bagus. Tapi kita cobalah. Nah, seperti ini biasanya adanya di hutan-hutan pinus. Coklat-coklat di bawah berserakan. Bentuknya seperti kayu. Nah, ini namanya adalah alat reproduksi dari gymnosperme, terutama pinus. Namanya strobilus. Kalau angiosperme punya bunga, gymnosperme punya strobilus. Berarti dia tidak punya bunga. Contoh dari gymnosperme adalah pinus. Nah, sekarang kita fokus lagi ke angiosperme. Angiosperme bijinya tertutup. Tertutup oleh apa? Oleh daging buah, oleh apa aja. Tapi kita lihat di sini angiosperme itu, nah, berbiji tunggal. Tadi ada biji tunggal
berarti ada biji belah. Nah, namanya biji tunggal itu karena tunggal. Bahasa latinnya adalah mono. Belah berarti ada dua kan? Kalau satu kebelah jadi satu, jadi dua kan? Berarti di. Tebak belakangnya itu apa? Biji itu bahasa latinnya adalah cotyledon. Disingkat mono, saya pakai bahasa Indonesia. Monokotil. Sedangkan biji belah disebut dikotil. Nah, inilah asal kata dari monokotil dan dikotil. Cotyledon itu disingkat adalah kotil, adalah biji. Sedangkan biji tunggal itu monokotil, biji belah adalah dikotil. Sekarang kita lihat contoh tumbuhannya. Contoh tumbuhan dari monokotil sering kita lihat di pantai. Yang rumahnya dekat pantai, pasti sering lihat inilah. Nah, yaitu pohon kelapa. Nah, dikotil itu pohon apa? Banyak. Cara membedakan dikotil dengan monokotil, kita lihat dari pohonnya, dari jauh. Nggak usah lihat dari bijinya. Pohon monokotil biasanya batangnya tidak bercabang. Lawannya, dikotil itu adalah bercabang kebanyakan. Oke, jadi saya ulang lagi dari awal. Spermatofita adalah tumbuhan berbiji. Kalau bijinya itu terbuka disebut gimnosperme, kalau bijinya tertutup disebut angiosperme. Cara membedakannya adalah angiosperme semuanya punya bunga. Nggak punya bunga, masuk gimnosperme. Kalau nggak punya bunga, jadinya punyanya apa? Punya strobilus. Sekarang angiosperme karena dia punya biji, dibagi dua lagi. Biji tunggal, tunggal itu mono. Biji itu adalah kotiledon, jadi biji tunggal monokotil. Biji belah dikotil. Contoh dari monokotil, pohon kelapa. Contoh dari dikotil adalah pohon-pohon lain yang punya cabang. Pohon mangga, pohon manggis, pohon belimbing. Itu biasanya lah bercabang. Nanti kita lihat di pembahasan tumbuhan lebih lanjut, apa yang membedakan antara monokotil dan dikotil. Tapi sekarang kita cukupkan sampai sini. Antara Bryophyta, Spermatophyta, dan Pteridophyta. Oke, jelaskan?